Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penduduk, Lahan, Pangan, Revolusi Hijau dan Kemiskinan. Nah, latar belakang dari makalah ini, pada dasarnya Indonesia merupakan salah satu di antara sejumlah daftar negara-negara berkembang di dunia. Hal yang paling mendasar yang umum dijumpai dalam suatu negara berkembang adalah jumlah penduduk yang sangat besar. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak. Hal ini dapat dilihat dari hasil sensus penduduk yang semakin tahun semakin meningkat. Dalam pengetahuan tentang kependudukan dikenal sebagai istilah karakteristik penduduk yang berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Dibanding dengan negara-negara yang sudah berkembang lainnya, Indonesia menempati urutan ketiga dalam jumlah penduduk setelah Cina dan India. Indonesia merupakan negara yang sedang membangun dengan mempunyai masalah kependudukan yang sangat serius, disertai dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata. Jumlah penduduk bukan hanya merupakan modal, tapi juga akan merupakan beban dalam pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang meningkat berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi tersebut akan melahirkan beragam masalah dalam kehidupan. Belum lagi kaitannya dengan lahan serta pangan yang merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Mengingat kebutuhan masyarakat baik untuk melangsungkan hidupnya maupun kegiatan kehidupan sosioekonomik dan sosial budayanya. Revolusi hijau yang awalnya menjadi salah satu solusi pemecahan masalah kemiskinan yang akan berbanding terbalik jika gagal. Nah, berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan kita kaji dalam makalah ini, yang pertama, apa pengertian penduduk, yang kedua, apa pengertian lahan, yang ketiga, apa pengertian pangan, dan yang keempat, apa pengertian dari revolusi hijau, yang kelima, apa pengertian dari kemiskinan, dan yang terakhir, bagaimana atau apa keterkaitan antara penduduk, lahan, pangan, revolusi hijau, serta kemiskinan. Nah, kita memasuki pembahasan. Yang akan kita bahas pertama mengenai pengertian penduduk. Penduduk itu apa sih? Penduduk adalah orang yang secara hukum berhak tinggal di dalam suatu daerah. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di daerah tersebut, misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Pada hakikatnya, pengertian mengenai penduduk lebih ditekankan pada komposisi penduduk. Mengenai ini mempunyai arti yang sangat luas, tidak hanya meliputi pengertian umur, jenis kelamin, dan lain-lain, tetapi juga kualifikasi tenaga kerja dan watak ekonomi, tingkat pendidikan, agama, ciri sosial, angka statistik lainnya yang menyatakan distribusi frekuensi. Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua. Yang pertama, orang yang tinggal di daerah tersebut, dan yang kedua, orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ, misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Lalu, pengertian tentang lahan. Lahan meliputi seluruh kondisi lingkungan, dan tanah merupakan salah satu bagiannya. Menurut Tito Hardoyo, makna lahan dapat disebutkan di antaranya yang pertama, lahan merupakan bentang permukaan bumi yang dapat bermanfaat bagi manusia, baik yang sudah ataupun belum dikelola. Yang kedua, lahan selalu terkait dengan permukaan bumi dengan segala faktor yang mempengaruhi. Di antaranya ada letak, kesuburan, lereng, dan lainnya. Yang ketiga, lahan bervariasi dengan faktor topografi, iklim, geologi, tanah, dan vegetasi penutup. Yang keempat, lahan merupakan bagian permukaan bumi dan segala faktor yang mempengaruhi. Yang kelima, lahan merupakan permukaan bumi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, terbentuk secara kompleks oleh faktor-faktor fisik maupun non-fisik yang terdapat di atasnya. Nah, makna lahan tersebut menunjukkan bahwa lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia, mengingat kebutuhan masyarakat baik untuk melangsungkan hidupnya maupun kegiatan kehidupan sosioekonomis dan sosiobudayanya. Selain itu, lahan memiliki pengertian yang hampir serupa dengan sebelumnya, bahwa lahan adalah bagian dari bentang alam yang mencakup pengertian fisik termasuk iklim, topografi atau relief, hidrologi, bahkan keadaan vegetasi yang secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan.
Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lahan merupakan tanah dengan segala ciri, kemampuan maupun sifatnya, beserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya termasuk di dalamnya. Kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan. Lahan memiliki banyak fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, pembahasan yang ketiga mengenai pangan. Pangan itu apa sih? Kita sering mendengar panganan, makanan. Nah, pangan sendiri definisinya merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati air baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, itu istilah tentang pangan. Kalau pengertian revolusi hijau merupakan usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan, mengubah dari pertanian yang tadinya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian yang menggunakan teknologi lebih maju atau modern. Revolusi hijau ini diawali oleh Ford dan Rockefeller Foundation yang mengembangkan gandum di Meksiko dan Filipina. Revolusi hijau menekankan pada serealia, padi jagung, gandum, dan lain-lain. Nah, revolusi hijau ini mendasar diri pada 4 pilar penting. Yang pertama, penyediaan air melalui sistem irigasi. Yang kedua, pemakaian pupuk kimia secara optimal. Yang ketiga, penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organisme pengganggu. Dan yang keempat, penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas. Melalui penerapan teknologi non-tradisional ini, terjadilah peningkatan hasil tanaman pangan berlipat ganda dan memungkinkan tanaman 3 kali dalam setahun untuk pada tempat-tempat tertentu. Nah, revolusi hijau di Indonesia ini diterapkan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi dengan perluasan areal. Terbatasnya areal menyebabkan pengembangan lebih banyak pada intensifikasi. Intensifikasi dilakukan melalui panca usaha tani atau 5 usaha tani. Yang pertama, teknik pengolahan lahan pertanian. Yang kedua, pengaturan irigasi. Yang ketiga, pemupukan. Yang keempat, pemberantasan hama. Dan yang kelima, penggunaan bibit unggul. Sedangkan dampak revolusi hijau ini yakni hasil dari suatu metode tentunya mempunyai dampak positif dan negatif. Begitu juga dengan revolusi hijau. Nah, dampak positif revolusi hijau ini produksi padi dan gandum meningkat sehingga pemenuhan pangan atau karbohidrat meningkat. Salah satu contohnya bagi bangsa Indonesia sendiri adalah Indonesia yang tadinya pengimpor beras menjadi mampu menjadi swasembada beras. Sedangkan dampak negatifnya revolusi hijau diantaranya yang pertama, penurunan produksi protein dikarenakan pengembangan serealia sebagai sumber karbohidrat tidak diimbangi pengembangan pangan super protein dan lahan peternakan diubah menjadi sawah. Yang kedua, dampak negatif dari revolusi hijau yaitu penurunan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, penggunaan pupuk terus-menerus menyebabkan ketergantungan tanaman pada pupuk. Yang keempat, penggunaan pestisida menyebabkan munculnya hama strain baru yang resisten. Hama, kalian tahu hama kan? Hama itu pengganggu tanaman-tanaman hayati, yang itu memunculkan hama-hama yang kekal gitu. Revolusi hijau juga mendapatkan kritik dari pihak-pihak yang mempunyai kesadaran akan kelestarian lingkungan karena telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Oleh mereka yang mendukung revolusi industri, mereka menyebutkan bahwa kerusakan tersebut bukan karena revolusi industri, tapi karena akses dalam penggunaan teknologi yang tidak memandang kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Selain kritik tersebut, di atas masih ada kritik lain, yaitu revolusi hijau tidak dapat menjangkau seluruh strata negara berkembang karena ia tidak memberi dampak nyata di wilayah Afrika. Jadi tidak cocok untuk diterapkan di wilayah Afrika. Yang kelima, pengertian tentang kemiskinan. Kemiskinan sendiri adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang
rendah ini juga akan bertambah berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar cukup kebutuhan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal atau pemukiman yang layak merupakan salah satu standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan, sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya. Lalu kita membahas tentang keterkaitan antara penduduk, lahan, pangan, revolusi hijau, dan kemiskinan. Karena kita tadi sudah membahas tentang pengertiannya, tapi kita tidak tahu apa maksud dari makalah ini. Kenapa kita membahas tentang pengertian tersebut, yang nantinya kita gabungkan apa keterkaitan di antara penduduk, lahan, pangan, revolusi hijau, dan kemiskinan ini. Jadi revolusi hijau atau revolusi agraria adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional berubah ke cara modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Definisi lain menyebutkan revolusi hijau adalah revolusi produksi biji-bijian dan penemuan ilmiah berupa benih unggul dari varietas gandum, padi, jagung yang membawa dampak tingginya hasil panen. Tujuan revolusi hijau adalah meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara penelitian dan eksperimen bibit unggul. Gagasan revolusi hijau bermula dari hasil penelitian dan tulisan Thomas Robert Malthus yang mengemukakan bahwa masalah kemiskinan dan kemelaratan adalah masalah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Kemiskinan dan kemelaratan terjadi karena pertumbuhan penduduk dan peningkatan produksi pangan tidak seimbang. Pertumbuhan penduduk berjalan lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan produksi pertanian pangan. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan peningkatan produksi pertanian mengikuti deret hitung. Tulisan Malthus itu telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat Eropa sehingga memunculkan gerakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan penelitian bibit unggul untuk menambah jumlah produksi pangan. Dengan menekan jumlah penduduk dan pemakaian bibit unggul yang mampu melipat gandakan hasil pertanian, diharapkan akan mampu mengatasi masalah kemiskinan dan kemelaratan. Sejak dimulainya Perang Dunia I, banyak lahan-lahan pertanian yang dihancurkan karena menjadi area perang. Terlebih lagi, beberapa dekade sebelumnya telah banyak lahan pertanian yang beralih menjadi lahan industri sejak munculnya revolusi industri. Hal ini telah mengancam produktivitas pangan di berbagai wilayah di Eropa. Revolusi hijau dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia I yang berakibat hancurnya lahan pertanian. Penelitian disponsori oleh Ford and Rockefeller Foundation di Meksiko, Filipina, India, dan Pakistan. IMWICH atau International Maize and Wheat Improvement Center merupakan pusat penelitian di Meksiko. Sedangkan di Filipina namanya adalah IRRI, International Rice Research Institute, berhasil mengembangkan bibit padi baru yang produktif yang disebut pada ajaib atau padi IR8. Pada tahun 1970 dibentuk CGIR, Consultative Group for International Agriculture Research, yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada berbagai pusat penelitian internasional. Demikian juga setelah Perang Dunia II berakhir, revolusi hijau menjadi semakin giat untuk menggunakan metode-metode pertanian demi meningkatkan hasil pertanian yang telah terbukti berhasil di beberapa negara seperti India dan Filipina serta di beberapa negara berkembang lainnya. Sedangkan di Indonesia, upaya pelaksanaan revolusi hijau telah dimulai sejak rezim Orde Baru dalam program pembangunan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menulis makalah ini untuk melihat bagaimanakah penerapan revolusi hijau di Indonesia serta hasil dan dampak yang ditimbulkan dengan pelaksanaan revolusi hijau tersebut. Nah, penerapan revolusi hijau di Indonesia berawal dari Orde Baru berkuasa, telah banyak perubahan yang dicapai oleh bangsa Indonesia melalui tahap-tahap pembangunan di segala bidang. Pemerintah Orde Baru berusaha meningkatkan peran
negara dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah menciptakan stabilitas ekonomi politik. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang umum 4 MPRS diambil suatu keputusan untuk menugaskan Jenderal Soeharto selaku pengemban surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang sudah ditingkatkan menjadi ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1996 untuk membentuk kabinet baru. Pembentukan kabinet baru ini dinamakan Kabinet Ampera. Kabinet Ampera ditugaskan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan politik sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu program yang dibebankan kepada Kabinet Ampera adalah untuk memperoleh kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. Atas program tersebut maka dilaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan atau jumlah produksi pangan melalui gerakan revolusi hijau. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah Orde Baru adalah produksi pangan yang tidak seimbang dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru memasukkan revolusi hijau dalam program Pelita Konsep. Revolusi hijau yang di Indonesia dikenal sebagai gerakan BIMAS, Bimbingan Masyarakat, yang merupakan program nasional untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya swasembada beras. Tujuan tersebut dilatar belakangi mitos bahwa beras adalah komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Gerakan BIMAS berintikan 3 komponen pokok, yaitu penggunaan teknologi yang sering disebut manca usaha tani, penerapan kebijakan harga sarana dan hasil reproduksi, serta adanya dukungan kredit dan infrastruktur. Gerakan ini berhasil menghantarkan Indonesia pada swasembada beras. Gerakan revolusi hijau sebagaimana telah umum diketahui Indonesia tidak mampu untuk menghantarkan Indonesia menjadi sebuah negara yang berswasembada pangan secara tetap, tetapi hanya mampu dalam waktu 5 tahun, yakni pada tahun atau antara tahun 1984 sampai 1989. Revolusi hijau mendasarkan diri pada 4 pilar penting. Yang pertama, yang tadi sudah sempat saya singgung. Revolusi hijau itu mendasarkan diri pada 4 pilar penting. Yang pertama, penyediaan air melalui sistem irigasi. Yang kedua, pemakaian pupuk kimia secara optimal. Yang ketiga, penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organisme pengganggu. Dan yang keempat, penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas. Nah, melalui penerapan teknologi non-tradisional ini terjadi peningkatan hasil tanaman pangan berlipat ganda dan memungkinkan penanaman 3 kali dalam setahun untuk padi pada tempat-tempat tertentu, suatu hal yang sebelumnya tidak mungkin terjadi. Kebijakan modernisasi pertanian pada masa Orde Baru atau revolusi hijau merupakan perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Revolusi hijau merupakan suatu revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan-penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dan berbagai varietas gandum, padi, dan jagung yang mengakibatkan tingginya hasil panen komoditas tertentu. Tujuan revolusi hijau adalah mengubah petani-petani gaya lama menjadi petani-petani gaya baru, memodernasikan pertanian gaya lama guna memenuhi industrialisasi ekonomi nasional. Revolusi hijau ditandai dengan semakin berkurangnya ketergantungan para petani pada cuaca dan alam karena peningkatan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peningkatan produksi bahan makanan. Nah, di sini saya memiliki PowerPoint, maksudnya tabel gambar yang memudahkan kita untuk menyambungkan apakah terkaitan dari penduduk, lahan, pangan, revolusi hijau dan kemiskinan. Ini bisa dilihat. Untuk penjelasan lebih detailnya tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya menjelaskan kurang terlalu cepat atau kurang memahamkan. Bisa dibaca saja makalahnya ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.